Rizalina. Buat pertama itu soal ketersediaan fasilitas untuk di Puskes Limo ini tuh ketersediaan fasilitasnya kayak gimana ya dok? Apakah lumayan memenuhi sama ketentuan dari dinasnya atau kayak gimana? Mungkin ada juga di sini yang lebih lengkap dari puskes lain atau gimana? Mungkin boleh tolong dijelasin? Oke, terima kasih ya adik-adik sekalian. Jadi kalau untuk fasilitas kesehatan sebenarnya kita Puskesmas Kota Depok itu ada standarisasinya. Standarisasi kita itu sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan yang sudah ada dan sudah ditetapkan. Kebanyakan puskesmas, mau itu Puskesmas Limo atau yang lainnya Kota Depok itu karena kita akreditasi, kita harus memenuhi semua standarisasi tersebut. Nah, kalau untuk rinciannya nanti sama daerah, tapi karena kita sudah terakreditasi semuanya biasanya standarisasi fasilitas maupun peralatannya biasanya sudah sesuai semua. Mungkin boleh dilanjutkan berarti kan soal kalau standar di fasilitas yang ada di kita udah ada kayak misalkan ambulan. Nah terus untuk alat kesehatannya kita udah dari standar dari Kemenkesnya 100% kita udah mencapai sampai 87%. Jadi ada beberapa alat yang memang kita nggak punya, tapi di puskesmas lain juga nggak punya gitu, karena memang belum dibutuhkan. Terus kalau untuk sarana kayak listrik, ada wifi, kayak gitu kita semua udah lengkap sih, fasilitasnya udah lengkap semua. mungkin di sini ada pertanyaan. Itu tadi kan mungkin ada alat yang baru akan begitu. Kalau untuk yang misalnya itu pasien-pasien di situ banyak butuh atau enggak soal alat-alat. Terus kalau misalnya itu bakal dirujuk atau tidak? Jadi untuk alat itu enggak sebenarnya kita nggak butuh kayak misalkan alat defibrilator itu sebenarnya kita nggak butuh karena kita belum ada pasien yang sampai seperti itu. Jadi memang biasanya kita rujuk kalau misalkan ada alat-alat yang memang nggak ada di sini. Tapi kebanyakan sih kita mencukupi sih untuk kebutuhan pasien yang datang ke sini. Kecuali yang memang benar-benar nggak ada kayak ronsen kayak gitu, kita kan memang tidak ada sesuai standar. Nah itu kita rujuk. Jadi kalau misalnya saya tambahin ya, jadi kalau misalnya tadi disebutin sama Mbak Mira, defibrilator itu untuk pasien-pasien gawat darurat dan biasanya kecenderungan untuk henti jantung. Nah kebetulan karena kita memang puskesmasnya di perkotaan dan rumah sakit di sekitar juga masih banyak, kalau udah darurat itu pasti akan diajak, pasti akan disarankan di sana. Bukan hanya karena alat tersebut ada di sana, tapi juga tenaga kesehatan yang lain itu lebih mumpuni di rumah sakit. Dan kalau udah darurat seperti itu, sistem rujukan sebenarnya yang masuk tuh rujukan darurat dan langsung ke IGD. Jadi kita nggak ketemu dokter di poli lagi seperti itu. Oke, mungkin kalau untuk pertanyaan soal fasilitasnya mungkin di sini aja itu masih nggak ada kemana-mana. Mungkin aku yang dilanjutkan pertanyaannya. Iya. Gimana kalau apakah khusus ini tuh ramah disabilitas dan mungkin apakah ada fasilitas-fasilitas yang memang ditujukan untuk pasien yang disabilitas atau mungkin ada pelayanan khusus buat pasien disabilitas? Kalau untuk ramah disabilitas kita udah termasuk puskesmas yang ramah disabilitas. Kita ada kursi khusus untuk pasien yang disabilitas, khusus pasien lansia. Kita juga ada poli tersendiri, poli lansia. Jadi pasien-pasien yang lansia kita bedakan nomor antriannya sesuai. Terus juga ada untuk antrian prioritas. Kita ada antrian prioritas. Kalau misalkan pasien-pasien yang prioritas kita utamakan untuk dilayani terlebih dahulu. Terus untuk toilet untuk pasien yang disabilitas juga ada semacam pegangannya gitu. Kemudian untuk yang di depan itu kan jalannya juga udah untuk yang kursi roda. Mungkin dari saya cukup segitu saja, bisa dilanjutkan. Oke, selanjutnya saya yang bisa bertanya Ibu. Nah, ini sekaligus jadi pertanyaan terakhir juga.
Gimana sih Puskesmas Limongan ini mengelola dan memelihara fasilitasnya agar tetap beroperasi secara optimal? Oke, kalau semua fasilitas itu pastinya mulai dari ambulans, mulai dari alat-alat itu pasti ada namanya servis rutin ya, benar ya. Nah, kalau untuk peralatan pastinya ada sterilisasinya ketika habis pemakaian, itu kita juga ada alatnya di sini. Berhubungan dengan kesesuaian dari angka setiap alat-alat yang mau dipakai, baik itu tensimeter ya, speedometer kita, mau yang digital ataupun yang manual, mau juga yang lainnya timbangan digital ataupun manual, itu semuanya sudah ada kalibrasinya minimal 1 kali setahun ya, seperti itu. Jadi semuanya dipelihara dengan baik. Kalau misalnya memang suatu waktu ada teroran dari alat, baik itu alat tersebut ada karat ya, kadang itu kita tidak bisa mencegahnya, padahal kita udah lakukan sesuai prosedur ya, tapi tetap aja tuh masih ada yang seperti itu. Mungkin akan dibarukan lagi. Ada yang lain? Ada tambahannya? Itu ya, terutama sih seperti itu. Karena kan kita udah alat-alat kita jaga ya, kita servis, terus kita misalkan cuci, kalau untuk alat yang unik cuci habis itu steril, disterilkan baru kita pakai. Jadi nggak ada alat-alat yang maksudnya alat yang kotor kayak gitu, terus kayak jarum suntik itu kita semua sekali pakai. Alat-alat lab juga dibersihkan setiap hari. Mungkin izin nambah informasi. Tadi kan disampaikan sama dokter Maka untuk alat-alat kalau misalnya emang udah nggak bisa benar-benar bisa itu diganti dari. Untuk itu apakah dapat fasilitas dari dinas atau emang puskesmasnya sendiri atau gimana? Karena kita sistemnya udah BLUD mandiri sendiri,